Baik, Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, tentunya Bapak harapkan kalian dalam keadaan baik serta dalam lindungan Tuhan ya. Nah, itu arti dari doa kita Om Swastiastu ya. Semoga dalam keadaan baik serta dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa, itulah artinya Om Swastiastu itu. Nah, baik anak-anak khususnya kelas 10 tingkat SMA maupun SMK, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Bapak akan menyajikan sebuah video yang berjudul Nilai-nilai Yatnya dalam Ramayana. Nah, tentunya kalian pasti sudah memahami ya. Dan di kelas waktu SD, SMP pasti sudah pernah mendengar apa itu yatnya. Nah, kemudian hari ini pada kesempatan ini kalian akan mempelajari lagi ya, mengingat lagi dan lebih Bapak harapkan kalian lebih memahami lebih dalam ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini adalah nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Kemudian yang pertama yaitu pengertian yatnya. Pengertian yatnya. Nah, menurut etimologi kata, yatnya berasal dari kata yats yang artinya memuja atau memberikan pengorbanan atau menjadikan suci. Kemudian di dalam Rigveda Mandala 8 Sukta 40 Mantra 4 artinya yatnya itu artinya adalah pengorbanan atau persembahan. Yatnya merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, yang pada pelaksanaannya di dalamnya mengandung beberapa unsur ya. Jadi ada unsur karya. Karya itu artinya perbuatan. Kemudian ada sreya, artinya adalah ketulus ikhlasan. Kemudian ada budi. Budi itu artinya kesadaran. Dan ada bakti yang artinya adalah persembahan. Nah, latar belakang manusia untuk melakukan yatnya adalah adanya rena. Rena itu artinya utang. Nah, jadi kita sejak lahir atau baru lahir itu memiliki 3 utang yang disebut dengan trirena. Kemudian trirena itu memunculkan dan menimbulkan panca yatnya ya. Nah, kemudian berikutnya dalam pustaka suci. Nah, di sana ada Atharva Veda menyebutkan. Nah, kemudian juga ada dalam Bhagavad Gita ya. Nah, jadi bisa dilihat di layar. Dijelaskan di dalam Atharva Veda, sesungguhnya kebenaran atau satya, hukum yang agung, yang kokoh dan yang suci atau reta, diksa, tapa, brata, Brahma dan juga yatnya yang mengadakan dunia. Semoga dunia ini memberikan tempat yang lega bagi kami dan ibu kami sepanjang masa. Di sana dijelaskan dalam Atharva Veda ya. Kemudian di bawahnya juga dijelaskan dalam Bhagavad Gita ya. Di ayat 3 sloka 10 dijelaskan, pada zaman dahulu kala Prajapati atau Tuhan menciptakan manusia dengan yatnya dan bersabda, dengan ini engkau akan mengemang dan akan menjadi kamanduk dari keinginanmu. Nah, itu Bapak tampilkan 2 pustaka suci ya atau sloka yang menjelaskan tentang yatnya. Bisa dilihat di layar monitor ya. Ada Bhagavad Gita dan ada Atharva Veda, yang di atasnya Atharva Veda terus di bawahnya Bhagavad Gita. Kemudian Bapak lanjut. Nah, kita akan membahas pancayatnya ya. Pancayatnya. Jadi pancayatnya itu ada 5 pembagian ya. Yatnya adalah korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Kemudian panca. Panca itu artinya 5 ya.
Jadi ada 5 pembagian yatnya. Yang pertama ada dewa yatnya ya. Dewa yatnya adalah yatnya yang dilakukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa ya. Jadi tentunya kalian sudah memahami ya. Misalnya kita melakukan apa yatnya di pura misalnya. Nah, itu juga termasuk dewa yatnya. Kemudian berikutnya ada resi. Adalah yatnya yang dilakukan kepada para resi atas jasa-jasa beliau membina umat dan mengembangkan ajaran agama. Nah, jadi untuk penerapan ajaran dari resi yatnya ini, kalian misalnya mau mempelajari kitab suci agama, kemudian mempelajari teks-teks suci Weda, itu juga termasuk penerapan dari resi yatnya ya. Jadi resi yang telah berjasa membina umat dan mengembangkan ajaran agama. Jadi pada awalnya ada sabda resi ya, 7 maharesi yang menerima wahyu. Dari tuntunan dari ajaran beliau kita dapat mengetahui ya ajaran tentang kebenaran dan tentang Tuhan ya. Kemudian berikutnya pembagian pancayatnya yang ketiga ada pitra yatnya. Adalah yatnya yang dilakukan kepada roh suci leluhur, termasuk kepada orang tua yang masih hidup. Nah, jadi penerapan dari resi yatnya ini, ketika kalian menghormati orang tua, membantu orang tua, itu termasuk dari pitra yatnya juga ya. Nah, kemudian manusia yatnya, artinya adalah yatnya yang dilakukan kepada sesama manusia. Nah, contoh pelaksanaan dari manusia yatnya adalah apa? Contohnya pawiwahan, kemudian ada mepandas ya. Jadi itu contoh-contohnya. Kemudian meotonan. Nah, dari sejak lahir manusia itu sudah dibuat upacara ya, seperti menggedong-gedongan, kemudian telu bulanan, kemudian meotonan, dan sampai pawiwahan ya. Nah, jadi tentunya kalian sudah sering menyaksikan atau sering melihat juga ya. Nah, kemudian yang terakhir ada buta yatnya. Adalah yatnya yang dilakukan kepada para buta kala yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Nah, jadi contohnya apa? Kita melaksanakan upacara mecaru misalnya ya, untuk menetralisir kekuatan negatif agar harmonis ya. Jadi tujuannya untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Itulah tujuan dari budayanya. Nah, itu pembagian yatnya ya, pancayatnya yang tadi. Kemudian berikutnya yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya ya. Yang pertama ada nitya yatnya. Yatnya yang dilakukan setiap hari ya. Misalnya kalian mengaturkan yatnya sesa ya, membantan saiban, kemudian ngaturan apalagi canang. Nah, yatnya nitya yatnya itu artinya yatnya yang dilakukan setiap hari ya. Jadi setiap hari kalian lakukan. Kemudian, nah itu contohnya Tusanyo, kemudian yatnya sesa atau saiban seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian naimitika yatnya, artinya apa? Yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal ya. Nah, jadi kita melaksanakan yatnya ini sudah ada jadwal-jadwalnya ya. Contohnya apa? Misalnya hari Kajang Kleon, Purnamo, Tilam, Galungan, Saraswati, Pagar Besi, Kuningan, dan lain sebagainya. Jadi naimitika yatnya itu adalah yatnya yang dilakukan berdasarkan pada waktu yang sudah terjadwal ya. Jadi kita sudah menjadwalkan bahwa kita akan melaksanakan yatnya. Misalnya odalan di pura, misalnya jatuhnya pada hari apa, misalnya purnama kapan misalnya. Nah, jadi itu sudah terjadwal. Kemudian yang terakhir ada insidental ya. Insidental
Yannya dilakukan atas adanya peristiwa atau kejadian tertentu, tidak terjadwal ya. Jadi insidental ini tidak terjadwal ya. Nah, contohnya bisa dilihat kecelakaan. Nah, kalian membuat Banten pengulapan ya. Kan tidak ada. Apakah ada orang yang sengaja ingin, Pak, saya mau jatuh nanti, Pak, saya mau lompat dari lantai 3 biar saya kecelakaan. Nah, jadi itulah pengertian dari insidental. Insidental itu artinya tidak terjadwal ya. Jadi kita tidak tahu kita akan celaka dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan insidental. Insidental adalah yannya yang dilakukan atas adanya peristiwa atau kejadian tertentu, tidak terjadwal ya. Jadi itu pengertian dari insidental. Nah, itulah yannya berdasarkan waktu pelaksanaannya ya. Udah, Pak Arab sudah paham juga ya. Berikutnya dalam sloka Bhagavad Gita Adhyaya 17, sloka 11 sampai 13 menjelaskan ada 3 pembagiannya, dilihat dari kualitasnya. Nah, jadi dalam Bhagavad Gita itu pastinya kalian sudah memahami ya apa itu teks suci Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita itu adalah Pancama Weda atau Weda kelima. Nah, jadi Bhagavad Gita itu adalah intisari dari ajaran Weda ya. Ada Rigweda, Samaweda, Yajur, dan Atharva. Kemudian itu adalah bagian dari Weda Shruti. Kemudian ada Weda Smriti. Nah, jadi tentunya kalian sudah memahami ya. Nah, kemudian kualitas yadnya, yaitu ada tamasika yadnya. Tamasika yadnya adalah yadnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan serada. Kemudian rajasika yadnya adalah yadnya yang dilakukan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer ya. Nah, jadi itulah, misalnya kalian melakukan yadnya odalan di Merajan, kalian buat dengan sangat mewah ya. Itu untuk tujuannya untuk pamer. Jadi yadnya itulah yadnya yang disebut dengan rajasika yadnya. Jadi kalian melaksanakan yadnya hanya untuk pamer saja ya. Kemudian kualitas yadnya yang ketiga ada satwika yadnya. Adalah yadnya yang dilakukan berdasarkan serada, lascarya, sastra, daksina, mantra, anasewa, dan asmita. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian Bapak lanjut. Berikutnya 7 syarat melaksanakan yadnya yang satwika. Nah, jadi bagaimana syarat untuk melaksanakan yadnya yang satwika? Jadi seperti penjelasan Bapak tadi, yadnya itu ada 3 kualitasnya, ada satwika, rajasika, dan tamasika. Jadi yadnya yang terbaik adalah satwika yadnya ya. Jadi ada 7 syarat dalam melaksanakan yadnya yang disebut dengan yadnya yang satwika. Yang pertama ada serada. Beryadnya dengan penuh keyakinan kepada Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Kemudian berikutnya ada lascarya. Beryadnya dengan ketulus ikhlasan. Kemudian sastra. Beryadnya dengan pedoman teks suci ya, Shruti Smriti ya. Jadi itu ya, bisa dilihat juga di layar monitor ya. Itu sudah Bapak tampilkan slide-nya. Kemudian ada daksina. Daksina beryadnya dengan menyiapkan sarana upacara atau upacara sesuai sastra. Nah, misalnya memberi dana punya kepada pemimpin upacara, itu dimaksud dengan daksina juga ya. Kemudian mantra dan gita. Yadnya dilakukan dengan pemujaan mantra-mantra dan persembahan kidung suci, gamelan atau nyanyian suci atau disebut dengan kirtanam, wali dan lain sebagainya ya. Kemudian anasewa. Yadnya dilengkapi suguhan kepada para tamu atau aditi yadnya. Nah, jadi misalnya kalian memberikan persembahan atau jamuan makan kepada para pemeda atau para yang mengikuti dalam ritual
upacara yatnya tersebut. Itu disebut dengan anasewa, memberikan jamuan makan. Kemudian yang terakhir anasewa. Nasewa sudah. Kemudian yang terakhir ada nasmita, yang dilakukan bukan untuk pamer kemewahan ya. Nah, jadi itu melaksanakan yatnya bukan untuk pamer. Kemudian demikian, kemudian Bapak lanjut ke ringkasan cerita Ramayana ya. Pasti kalian sudah pernah ya mendengar atau nonton di televisi atau dimanapun, atau pernah membaca di ringkasan di buku paketnya itu sudah ada ya ringkasan cerita Ramayana. Nah, cerita Ramayana, kitab Ramayana merupakan bagian dari Itihasa yang menceritakan tentang kepahlawanan Rama. Isi dari cerita ini adalah tentang turunnya Awatara Rama menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Kemudian moralitas yang ditokohi oleh Raja Raksasa Rawana. Kemudian Rama adalah contoh seorang pelaksana dharma yang berhati baik dan hormat terhadap ayah dan ibu. Nah, selain itu cerita dalam Ramayana juga berisi tuntunan mulia untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia sejak masa silam hingga saat ini. Nah, jadi cerita Ramayana itu adalah cerita yang sangat memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi ya. Jadi cerita Ramayana itu terdiri dari 7 pembagian cerita atau disebut dengan Sapta Kanda. Nah, berikut Bapak akan jelaskan bagian-bagian dari Sapta Kanda tersebut. Sapta Kanda. Nah, jadi kanda yang pertama itu adalah Bala Kanda. Bala Kanda menceritakan tentang kisah kelahiran Rama beserta 3 orang saudaranya, yaitu Brata, Laksmana, Satrugna ya. Jadi di sana juga menceritakan tentang silsilah keluarga Dasarata dan menceritakan juga zaman kanak-kanak Rama beserta saudaranya. Kemudian berguru kepada guru Wasista, kemudian mengikuti sembara di Mithila dan Rama memperoleh istri Sita. Nah, di Bala Kanda itu diceritakan seperti penjelasan yang tadi ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu disebut dengan Ayodhya Kanda, berisi tentang gemelut di istana Ayodhya karena Dewi Kekayi menuntut janji kepada Dasarata agar menjadikan anaknya Bharata menjadi pewaris tata kerajaan. Akibat dari hal itu Dasarata merasa dilema dan mengalami kebingungan. Sebab dalam tradisi Bharata, anak tertua harus dijadikan sebagai pewaris tata kerajaan. Namun di sisi lain, Dasarata harus menepati janji Dewi Kekayi. Berikutnya, yaitu Aranyaka Kanda. Nah, Aranyaka Kanda menceritakan Rama menikmati kehidupan di hutan dengan menemani para petapa sakti dan memohon restunya. Di samping itu Rama juga memberantas semua raksasa yang mengganggu kehidupan para petapa. Juga diceritakan kedatangan Supranaka, adik dari Rahwana, ke pondokan Rama dan mengganggu Laksmana. Karena Laksmana tidak terima, maka Supranaka dilukai hidungnya sebagai hadiah tidak sopan kepadanya. Supranaka tidak terima perlakuan Laksmana, maka Supranaka melaporkan keadaan dirinya kepada kakaknya yang bernama Rahwana. Dan Rahwana sangat murka. Rahwana kemudian menculik ya. Rahwana menculik Sita. Atas usul Supranaka dengan menyamar menjadi pandita agar dapat mendekati Sita, dan Sita berhasil diculik. Nah, kemudian ada 2 versi ya di Aranyaka Kanda itu. Ada yang Rahwana dikatakan menjadi gini, menculik Sita dengan menyamar sebagai pandita. Kemudian temannya Rahwana disuruh menjadi Kijang Mas ya. Nah, jadi kemudian Rama
memanah kijang tersebut. Kijang tersebut terus berlari. Kemudian Sita menginginkan agar Rama segera menemukan kijang tersebut. Nah, setelah ditemukan, kemudian Rawana bersiasat untuk berubah dirinya menjadi seorang pandita ya. Nah, itu sudah ada di layar monitor, bisa dibaca ya. Kurang lebih seperti itu, Bapak singkat-singkat saja ya. Kemudian Kiskindakanda menceritakan Rama sedih karena istrinya diculik. Kemudian Rama mendapat petunjuk oleh para petapa minta bantuan kepada Sugriwa. Dalam usaha menemukan Sita, Rama berhasil menjalin hubungan dengan Sugriwa dibantu oleh Hanoman. Setelah Rama membantu Sugriwa merebut tatanya dari keserakahan kakaknya Subali ya. Nah, kemudian Sundarakanda yang mengisahkan tentang Hanoman duta yang ditugaskan oleh Rama ke Alengka, di mana Hanoman berhasil ketemu Sita. Dan Sita menyampaikan salam pesan kepada Rama. Hanoman tidak langsung kembali setelah bertemu Sita, namun melakukan pengerusakan di Alengka dengan maksud agar kehadiran dirinya diketahui oleh Rawana. Karena melakukan pengerusakan, maka Hanoman diadili kemudian diputuskan ekornya, dibakar di alun-alun di luar perhitungan Rawana. Setelah ekor Hanoman terbakar, maka Hanoman melopati ke sana kemari sembari mengibaskan ekornya yang berisi api. Akhirnya Alengka mengalami kebakaran hebat dan benteng-benteng pertahanan istana dihancurkan oleh Hanoman ya. Nah, kemudian Yudakanda ya. Nah, Yudakanda ini menceritakan kisah sebelum perang dimulai, didahului dengan membuat jembatan menuju Alengka karena dibatasi oleh laut yang sangat luas. Yang ditugaskan atau yang bertanggung jawab dalam pembuatan jembatan adalah Nal dan Nil, anak dari Wiswakarma. Setelah selesai jembatan, maka Rama dan pasukannya menginjakkan kakinya di Alengka. Peperangan dimulai, satu persatu prajurit dan pangeran muda Alengka berguguran. Tak terkecuali Pangeran Indrajita, si penakluk Indra. Dengan keadaan demikian, Rawana sangat sedih dan marah. Kemudian dia maju ke medan perang. Rama dibantu kereta sakti Indra. Nah, mengimbangi kedahsyatan Rawana yang berujung pada kematian Rawana. Setelah Rama menang, maka berhasil ketemu Sita. Namun sebelum ketemu Rama, dibuktikan kesuciannya melalui upacara suci dari Dewa Brahma. Kemudian Rama kembali ke Ayodhya dan dinobatkan menjadi Raja Ayodhya ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Uttarakanda. Nah, Uttarakanda ini adalah kanda yang terakhir ya. Nah, jadi menceritakan tentang kisah terjadinya perguncingan rakyat Ayodhya, bahwa Sita sangat diragukan kesuciannya karena cukup lama ada di kandang raksasa. Nah, sangat mustahil raksasa melewatkan kesempatan itu untuk menjamah Sita. Keresahan ini didengar oleh Rama dan Rama merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Kemudian Rama perintahkan Laksmana membawa Sita keluar dari kerajaan dan agar Laksmana melepas Sita di dekat sungai Gangga di pertapaan Walmiki sebagai tempat kehidupan Sita yang bebas dari perguncingan. Ketika Sita memasuki asrama Walmiki, sudah dalam keadaan hamil muda, hasil hubungan dengan Rama ya, tentunya Rama sebagai suaminya. Nah, seiring dengan waktu lahirnya anak kembar di pasaman Walmiki yang oleh Walmiki diberi nama Kusa dan Lawa, ketika Rama melaksanakan upacara korban, oleh Walmiki dikenalkan Kusa dan Lawa kemudian kepada Rama bahwa ia adalah anaknya dan mengatakan bahwa Sita adalah wanita yang suci. Saat itu Sita kedua kalinya membuktikan kesuciannya dirinya dengan disaksikan oleh Ibu Pertiwi sebagai bukti bumi terbelah sebagai tanah menjemput Sita untuk kembali ke
asal. Nah, Rama sempat memerintah Ayodhya, tetapi setelah ditinggalkan oleh adiknya Laksmana mensucikan diri di Sungai Serayu, Rama pun mengikuti jejaknya mensucikan diri di Sungai Gangga. Nah, begitu Rama masuk ke Gangga, muncul kereta emas dari Swargaloka menjemputnya untuk kembali ke alam Wisnu, dan Rama pun tiba di alam Wisnu disambut oleh para dewa yang lain dengan gembira. Nah, jadi itu kurang lebih cerita dari Ramayana. Nah, kemudian ada juga pengertiannya, kemudian waktu pelaksanaannya berdasarkan waktu pelaksanaannya, kemudian berdasarkan kualitas. Nah, jadi itu kurang lebih. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan hana wong swasta ayo nulus, yang artinya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Titiang sinap antuk paramo santi om. Santi Om.